Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang persiapan guru BK dalam rangka audit kinerja di SMA, MA sederajat maupun di MTS, SMP sederajat ya. Nah, mengingat butir-butir ini sangat penting untuk kita siapkan karena untuk penilaian madrasah sekaligus penilaian kinerja guru BK. Kita langsung saja. Ini saya sudah menyiapkan file ya. Ini berdasarkan sosialisasi dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang akan mengaudit kinerja madrasah saya. Nah, bagi teman-teman yang di bawah naungan Kemendikbud, kalau saya lihat dari rincian dan poin-poin yang perlu dipersiapkan itu sama teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan yang mendasar. Hanya saja bagi teman-teman guru BK di madrasah lebih banyak karena di situ akan ditampilkan poin-poin keagamaan seperti itu. Kita langsung saja ya teman-teman ya. Di sini ya madrasah kami akan diaudit tahun ini. Hanya tunggu beberapa hari lagi ya teman-teman. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang program BK, tentang apa saja yang harus dipersiapkan dari detail program bimbingan konseling itu. Ini Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, sosialisasi dan pendampingan audit kinerja. Kita langsung ke poin bimbingan konseling. Nah, di sini sudah saya buat konseling ya. Kata kuncinya untuk mencari apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai guru BK. Nah, di sini di halaman 36 teman-teman, ruang lingkup audit pada madrasah dalam fungsi pelaksanaan di bidang kesiswaan, di mana kegiatan bimbingan dan konseling meliputi 5 teman-teman. SOP BK, program BK, instrumen BK, kemudian jadwal bimbingan konseling, serta laporan pelaksanaan bimbingan konseling. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah melaksanakan ini ya, namun mungkin belum teradministrasi dengan baik sehingga membingungkan kita sendiri. Nah, di sini saya sudah menyiapkan butir-butir ya, butir-butir dari audit kinerja yang sudah dilakukan pada file sebelumnya. Ya, di sini. Ini sudah saya buatkan detailnya, teman-teman. Oke, kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, ini detail rincian dokumen bimbingan konseling dalam rangka audit kinerja guru BK. Yang pertama yaitu dokumen program layanan BK terdiri dari program kerja bimbingan dan konseling. Nah, program kerja itu meliputi apa saja teman-teman? Yang pertama program kerja dalam artian di sana ada membahas tentang pendahuluan ya, kemudian dasar hukum dan lain sebagainya. Kemudian profil kebutuhan layanan BK, kemudian program tahunan, program semesteran, silabus, kemudian lembar diagnosa masalah umum siswa, kemudian RPLBK, bahan ajar. Boleh teman-teman lampirkan saja sampelnya ya, kalau seandainya bahan ajar teman-teman itu banyak. Bahan ajar ini kan banyak teman-teman. Ketika kita melaksanakan layanan klasikal di dalam kelas, tentu di sana ada penilaian proses ya, penilaian hasil. Jadi kalau seandainya teman-teman menganggap sudah terlalu banyak, jadi dibuatkan saja atau dilampirkan saja sampelnya. Kemudian kartu konseling ya. Kartu konseling ini merupakan rincian ataupun data dari siswa yang sudah melaksanakan konseling dengan teman-teman. Kemudian jurnal harian BK, alokasi waktu dan kalender pendidikan. Ini poin di dokumen program layanan bimbingan dan konseling harus meliputi ini semua ya. Kalau kita lihat ada 12 ya, 12. Mungkin teman-teman sudah
melaksanakan kegiatan ini, hanya saja belum teradministrasi dengan baik ya teman-teman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dokumen BK program layanan dasar, baik klasikal, layanan orientasi, layanan pengelolaan media informasi, serta hasil dan analisis dari layanan dasar yang sudah dilaksanakan. Di sini teman-teman ya, untuk melengkapi dokumen layanan dasar ini, baik secara klasikal, orientasi, sampai dengan hasil analisis layanan dasar, teman-teman harus melampirkan baik dari layanan pribadi, belajar, sosial, karir ya. Ini merupakan hal yang harus dimiliki dari kegiatan layanan dasar teman-teman. Baik itu kita laksanakan secara klasikal di dalam kelas maupun perseorangan di ruangan BK itu sendiri. Kemudian ya, secara kelompok ya maupun ketika kegiatan itu dilaksanakan menggunakan pengelolaan media informasi, misalnya teman-teman memiliki blog ataupun lainnya ya sejenisnya. Kemudian secara hasil dan analisis dari layanan dasar. Nah, teman-teman, ini merupakan satu paket dari sebuah kegiatan sehingga akan kita analisis apakah kegiatan ini berlangsung dengan baik ataupun tidak. Karena hal ini akan menjadi bahan evaluasi kita dalam membuat program di semester yang akan datang. Selanjutnya, kita ke poin ketiga ya. Di sini ada dokumen BK program layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, di sini ada layanan informasi peminatan, kemudian layanan pemetaan dan penetapan minat. Ya. Biasanya layanan pemetaan ini kita memberikan link ya kepada anak-anak, kita memberikan survei angket ya untuk melihat anak-anak kita ini untuk mungkin untuk SMP atau MTS itu akan melanjutkan pendidikan kemana. Jadi kita sudah mulai melakukan pemetaan sehingga ketika mereka sudah kelas 9 ya atau kelas 3 kita mendapat informasi misalnya si A ingin melanjutkan ke SMA ini, kita jadi bisa menggali informasi tentang SMA itu mulai dari bagaimana sih cara masuk SMA itu, kemudian jalur apa saja yang tersedia di SMA tersebut. Selanjutnya, penilaian individu atau kelompok, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, aplikasi instrumentasi, himpunan data, hasil dan analisis layanan. Nah, jadi teman-teman, mulai dari dokumen program layanan peminatan dan perencanaan individual ini merupakan satu paket ya, satu paket kegiatan yang harus kita buat untuk melengkapi audit kinerja ini. Tapi tidak menutup kemungkinan di dalam salah satu ini ya, misalnya dokumen poin ketiga ini, dokumen BK program layanan peminatan dan perencanaan individual ini terkandung juga butir-butir dari yang nomor 1 maupun nomor 2 ya. Nah, jadi tinggal teman-teman copy saja untuk melengkapi berkas tersebut. Kita ke butir 4 ya. Di sini ada dokumen BK layanan responsif. Meliputi apa? Konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, bimbingan teman sebaya, konferensi kasus, kunjungan rumah, referral hasil, dan analisis layanan. Ini merupakan kegiatan konseling kita kepada siswa, baik siswa yang bermasalah dalam artian memiliki pelanggaran maupun siswa yang kita panggil ataupun siswa yang datang secara sukarela kepada guru BK. Nah, jadi ini mulai dari konseling individu sampai dengan alih tangan serta hasil dan analisis. Ini bisa berbentuk RPL, teman-teman. RPL konseling individu ya. Selanjutnya, kita ke dokumen BK terkait dukungan sistem. Ini terdiri dari apa? Pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, pengembangan staf, kolaborasi, pengembangan profesi konselor, penelitian dan pengembangan dan laporan kegiatan.
Jadi, teman-teman, dukungan sistem ini ya, misalnya pengembang jejaring. Jadi, misalnya teman-teman memiliki kegiatan BK di luar, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Itu teman-teman lampirkan SK sampai dengan kegiatan yang pernah teman-teman ikuti, baik itu sebagai anggota maupun teman-teman sebagai kepanitiaan, bahkan jika teman-teman menjabat sebagai ketua ataupun sekretaris ya. Kegiatan manajemen, pengembangan staf, ini kalau kita memiliki staf BK ya. Kolaborasi ini dalam bentuk misalnya kita memiliki kerjasama pelaksanaan psikotes dalam rangka penerimaan siswa baru, teman-teman. Kemudian pengembangan profesi konselor, ini sama dengan pengembangan jejaring tadi, namun ini bisa berbentuk seperti sekolah lanjutan ya, yang memiliki profesi konselor bagi teman-teman yang ingin melaksanakan kegiatan profesi ya. Kemudian penelitian dan pengembangan, apabila teman-teman memiliki tulisan ataupun penelitian yang teman-teman laksanakan dalam kegiatan BK. Kemudian kegiatan ini semuanya memiliki laporan ya, memiliki laporan sehingga itu menjadi dasar kita membuat sebuah bundelan besar dalam rangka audit kinerja guru BK. Baiklah teman-teman, untuk file-file ini ya, misalnya nih dokumen program layanan BK, semuanya sedang saya persiapkan, dan apabila teman-teman ingin diskusi ataupun ya berdiskusi sama-sama ya, belajar bersama-sama, silakan teman-teman memberikan komentar di video ini ataupun melalui Instagram Guru BK Konselor untuk kita diskusi dan belajar bersama agar guru BK di Indonesia memiliki administrasi yang lengkap, bukan hanya dari segi administrasi, namun dalam pelaksanaannya pun kita melaksanakan secara real dan berkompeten seperti itu. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.